saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa menyertai kami, agar kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, terlebih kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkannya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami menawarkan tema pada saat ini, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang baik dan tidak baik, pasti dengan spontan kita akan memilih yang baik tadi, tanpa memikirkan untuk memperoleh dan memilih yang baik ini apa yang harus diperjuangkan dan dikerjakan. Tetapi ketika pilihan itu ditawarkan kepada kita, maka dengan cepat, dengan spontan kita merespon memilih yang baik. Ketika kita ajukan pilihan kepada orang pintar atau bodoh, maka kita akan memilih yang pintar. Tetapi untuk mencapai kepintaran diperlukan kedisiplinan belajar yang tinggi. Seseorang tidak bisa langsung pintar tanpa ada proses belajar yang panjang. Berhasil atau tidak berhasil, sukses atau tidak sukses, kita mungkin memilih berhasil dan sukses. Tetapi untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, seseorang harus dapat menjaga dan menguasai dirinya untuk bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan orang yang sukses dan berhasil harus juga memiliki disiplin yang tinggi.
Pilihan-pilihan yang membuat kita bisa memilih mana yang baik dan yang tidak baik. Yang baik butuh proses dan perjuangan untuk mencapainya. Bagi kita yang berjiwa pejuang, pasti kita akan berusaha dengan keras mencapai keberhasilan, kesuksesan, pilihan yang baik tadi. Pada saat ini firman Tuhan yang kita dengarkan, Musa memberikan dua pilihan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah pada saat itu. Kita mengetahui bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, umat yang senantiasa sering mengecewakan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, banyak peristiwa-peristiwa yang bisa mereka rasakan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, tetapi itu tidak dilihat oleh bangsa Israel. Tuhan bersama dengan mereka. Mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap menyembah dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Pada firman Tuhan saat ini, Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel agar mereka tetapkan apa yang harus mereka pilih dan apa yang harus mereka tinggalkan. Yang pertama, kehidupan dan keberuntungan. Dan yang kedua, kematian dan kecelakaan. Musa katakan, ketika kalian pilih kehidupan dan keberuntungan, syarat utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan segala ketetapannya, peraturannya, dan melakukan kehendaknya. Dengan demikian akan memperoleh kehidupan dan keberuntungan. Tetapi sebaliknya, ketika bangsa Israel tidak mengasihi Allah dengan beribadah kepada Allah-Allah lain dan menyembah Allah-Allah lain, maka mereka akan memperoleh kebinasaan. Pilihan yang bebas disampaikan oleh Musa, yang seharusnya bangsa Israel pasti memilih kehidupan dan keberuntungan. Bangsa Israel sering dihukum oleh Allah karena mereka sering menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Tetapi Allah yang penuh kasih itu senantiasa memberikan kesempatan dan peluang bagi umat Israel untuk berbalik kepadanya. Walaupun ketika bangsa Israel melakukan kejahatan dan kekejian bagi Tuhan, Allah tetap menghukum mereka, karena hukuman adalah konsekuensi dari dosa. Hukuman tetap berjalan bagi bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan yang punya belas kasih, panjang sabar, memberikan kesempatan bagi umat Israel untuk memulihkan keadaannya, untuk mengalami pembaruan iman dan kembali berbalik kepada Allah, Tuhan Pencipta. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita mendengarkan pilihan yang tentunya firman ini sampai pada kita saat ini. Kita diberikan pilihan lewat firman hari ini, kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Pasti setiap kita yang mendengarkan firman memilih kehidupan dan keberuntungan. Amin. Tetapi untuk mencapai yang kita pilih ini,
perlu proses yang panjang, butuh perjuangan yang panjang. Dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, melakukan ketetapannya, melakukan kehendaknya, dan menjauhkan dari setiap larangan-larangan Tuhan. Dengan demikian, kita boleh memperoleh kehidupan dan keberuntungan. Tetapi untuk mencapai kehidupan dan keberuntungan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak persoalan, pergumulan, tantangan yang senantiasa akan kita dapati. Mengasihi Allah dengan segenap hati, percaya kepada kuasa Allah. Jangan pernah percaya kepada kuasa-kuasa dunia, karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa-kuasa lain. Ketika kita mulai percaya kepada kuasa-kuasa dunia lebih besar daripada kuasa Allah, berarti secara tidak langsung kita telah memilih kematian dan kecelakaan, dan hidup kita akan mengalami kebinasaan. Hidup bersama dengan Allah, hidup mengasihi Allah dengan setia beribadah, setia mendengarkan firman, setia berdoa kepada Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Sesulit apapun hidup kita, sebesar apapun persoalan yang sedang kita alami, kalau kita mau memperoleh kehidupan dan keberuntungan, tetaplah kasihilah Tuhan Allah dengan melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama berjuang untuk mengasihi Tuhan Allah dengan melakukan segala ketetapannya, sehingga kehidupan menyertai kita dan segala keberuntungan boleh menghampiri hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk dapat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami. Jangan biarkan Tuhan kami mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan dengan melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Roh-Mu yang memimpin kami untuk boleh melakukan setiap kehendak Tuhan, itu bukti kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.